Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok I akan menjelaskan materi mengenai perusahaan dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Az-Zahra WRPT, NPM 240130100421. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli barang dari produsen atau pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa melakukan proses produksi lebih lanjut. Dengan kata lain, perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Karakteristik utama perusahaan dagang antara lain: 1. Tidak melakukan proses produksi. Barang yang dijual tidak mengalami perubahan bentuk atau fungsi yang signifikan. 2. Memiliki persediaan barang. Perusahaan dagang menyimpan barang dagangan dalam jumlah tertentu untuk memenuhi permintaan konsumen. 3. Mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual produk dengan harga belinya. 4. Berbagai jenis produk. Perusahaan dagang biasanya menjual berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. 5. Fokus pada kegiatan pemasaran. Perusahaan dagang sangat memperhatikan kegiatan pemasaran untuk menarik minat konsumen. Contoh perusahaan dagang: 1. Toko retail seperti minimarket, supermarket, toko kelontong, dan toko khusus misalnya toko pakaian dan toko elektronik. 2. Grosir, perusahaan yang membeli barang dalam jumlah besar dari produsen untuk kemudian dijual kembali kepada pengecer. 3. Distributor, perusahaan yang mendistribusikan. Transaksi perusahaan dagang. Ada 9 transaksi dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Transaksi ini dilakukan dengan membeli produk dari pihak pemasok. 2. Return pembelian dan pengurangan harga. Transaksi ini terjadi jika adanya pengembalian produk pada perusahaan. 3. Penjualan. Transaksi ini dilakukan saat kita menjual barang pada pelanggan dan dapat dibayar secara tunai ataupun kredit. 4. Retur penjualan dan pengurangan harga. Transaksi ini terjadi ketika ada pengembalian produk karena kecacatan atau ketidaksesuaian dengan permintaan. 5. Potongan penjualan dan pembelian. Transaksi ini terjadi ketika pihak penjual memberi diskon pada harga produk yang dijual pada pelanggan. 6. Beban angkut pembelian dan penjualan. Transaksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pembeli atau penjual ketika distribusi tidak ditanggung oleh pengirim. 7. Persediaan produk. Transaksi ini masuk dalam jenis aset yang krusial, sehingga informasi mengenai persediaan selalu dimonitor dengan ketat. 8. Pembayaran utang. Transaksi ini terjadi ketika perusahaan melunasi beban utang atas pembelian atau pengeluaran yang dilakukan. Dan yang kesembilan, penerimaan piutang. Transaksi ini terjadi ketika kita menerima pembayaran piutang dari transaksi yang belum dilunasi. Perkenalkan, nama saya Wafa Aisyah Yusria Farjana dengan NPM 230130100318. Ada proses penyesuaian. Penyesuaian adalah proses memperbarui akun-akun dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Penyesuaian dilakukan karena seringkali ada transaksi yang terjadi tetapi belum dicatat dalam jurnal umum. Akun yang umum disesuaikan ada 5. Yang pertama, penyusutan. Penyusutan ini dilakukan untuk mencatat penyusutan aset tetap selama periode. Yang kedua, ada persediaan. Penyesuaian dilakukan untuk mencatat persediaan barang yang benar-benar ada di akhir periode. Yang ketiga, perlengkapan. Penyesuaian dilakukan untuk mencatat penggunaan perlengkapan selama periode. Yang keempat, ada beban dibayar di muka. Penyesuaian dilakukan untuk mencatat bagian dari beban dibayar di muka yang sudah digunakan. Yang kelima, pendapatan diterima di muka, yaitu penyesuaian dilakukan untuk mencatat bagian dari pendapatan diterima di muka yang sudah diperoleh. Lalu selanjutnya ada
contoh ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan. Yang pertama itu di tanggal 31 Desember 2017, saldo akun persediaan sebesar Rp63.950.000 sama perhitungan fisik persediaan yang tersedia sebesar Rp62.150.000 itu dikurangi dan hasilnya menjadi kehilangan persediaan sebesar Rp1.800.000. Kemudian untuk jurnalnya, ayat jurnal penyesuaiannya beban pokok penjualan pada persediaan. Beban pokok penjualan sebesar Rp1.800.000 pada persediaan sebesar Rp1.800.000. Laporan keuangan di perusahaan dagang. Ada 4. Yang pertama ada laporan laba rugi, yaitu menunjukkan kinerja perusahaan selama periode tertentu, yaitu pendapatan dikurangi beban. Yang kedua ada neraca, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang ketiga ada laporan perubahan modal, menunjukkan perubahan pada akun modal pemilik selama periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, menunjukkan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Selanjutnya, ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang sama dengan ayat jurnal penutup untuk perusahaan jasa. Di sini ada 4 ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Yang pertama, mendebit akun-akun temporer dengan saldo kredit seperti penjualan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mengkredit akun-akun temporer dengan saldo debit seperti berbagai beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Oleh karena beban pokok penjualan adalah akun temporer dengan saldo debit, maka akun-akun tersebut dikreditkan sebesar saldonya. Yang ketiga, mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya atau laba neto dan mengkredit akun modal pemilik. Jika perusahaan mengalami rugi neto, maka yang dikredit adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan yang didebit akun modal pemilik. Yang keempat, mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive. Nah, di samping ada contoh jurnal penutupnya. Analisis untuk pengambilan keputusan. Diskon penjualan. Diskon penjualan bisa dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama, metode bruto. Dalam pencatatan diskon penjualan dengan metode bruto, faktur penjualan dengan syarat kredit yang mencakup diskon untuk pembayaran awal dicatat sebesar jumlah faktur. Jika pelanggan membayar dalam periode diskon, kas didebit sebesar jumlah yang diterima. Diskon dicatat sebagai debit pada diskon penjualan dan piutang usaha dikredit sebesar jumlah faktur. Yang kedua, metode neto. Dalam pencatatan diskon dengan metode neto, faktur penjualan dengan syarat kredit yang mencakup diskon untuk pembayaran awal dicatat sebesar jumlah neto faktur. Jika pelanggan membayar dalam periode diskon, kas didebit sebesar jumlah yang diterima dan piutang di usaha kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Fakata. NPM saya 2410 130 10408. Saya akan melanjutkan contoh soal dari soal penjurnalan perusahaan dagang. Di sini, di bawah sini, di PPT terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 soal dari soal penjurnalan perusahaan dagang. Dan di halaman 14 terdapat juga dari jawaban soal penjurnalan perusahaan dagang. Bisa dilihat di bawah sini. Sekian dari saya.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safalivia Dinandini dengan PM 2301301034. Baik, di sini ada soal tentang perpetual. Yang di sini kami buat soal yaitu PT Lestari Abadi adalah perusahaan dagang yang menjual alat tulis kantor. Berikut ada beberapa transaksi yang terjadi di bulan Desember 2023. Yang pertama, tanggal 2 Desember membeli persediaan alat tulis senilai 5 juta secara kredit dari PT Maju Jaya. Lalu yang kedua, tanggal 5 Desember menjual alat tulis kepada pelanggan senilai 3.500.000 secara tunai. Harga pokok penjualan dari barang tersebut adalah 2 juta. Lalu yang ketiga, tanggal 8 Desember PT Lestari Abadi mengembalikan sebagian alat tulis yang rusak senilai 500.000 ke PT Maju Jaya. Lalu yang keempat, tanggal 12 Desember menerima retur penjualan dari pelanggan senilai 700.000 karena barang cacat. Harga pokok dari barang yang diretur adalah 400.000. Lalu yang kelima, tanggal 15 Desember membayar utang ke PT Maju Jaya sebesar 4.500.000. Lalu yang keenam, tanggal 20 Desember menjual alat tulis secara kredit senilai 4 juta. Harga pokok penjualan dari barang tersebut adalah 2.500.000. Baik, selanjutnya di sini ada jawaban mengenai soal perpetual yang sudah saya bacakan tadi. Pada tanggal 2 Desember, di sini persediaan barang dagang pada debit, lalu utang dagang kredit. Jadi persediaan barang dagang pada utang dagang dengan nominal persediaan barang dagang 5 juta, lalu utang dagang 5 juta. Lalu pada tanggal 5 Desember, kas di debit, lalu penjualan di kredit, harga pokok penjualannya di debit, lalu persediaan barang dagangnya di kredit dengan kas nominal 3.500.000, lalu penjualan 3.500.000, harga pokok penjualannya 2 juta, lalu persediaan barang dagangnya 2 juta. Lalu pada tanggal 8 Desember, utang dagang pada persediaan barang dagang, utang dagang di debit, lalu persediaan barang dagangnya di kredit dengan nominal 500.000. Lalu pada tanggal 12 Desember atau penjualan pada retur penjualan di debit, piutang usaha di kredit, persediaan barang dagang di debit, lalu harga pokok penjualan di kredit dengan retur penjualan nominal 700.000, piutang usaha sama 700.000, lalu persediaan barang dagang 400.000, harga pokok penjualan 400.000. Lalu pada tanggal 15 Desember utang dagang pada kas, utang dagang di debit dengan nominal 4.500.000 dan kas di kredit dengan nominal 4.500.000. Lalu pada tanggal 20 Desember piutang usaha di debit nominal 4 juta, lalu penjualan di kredit dengan nominal 4 juta, lalu harga pokok penjualan di debit dengan nominal 2.500.000 dan persediaan barang dagang di kredit dengan nominal 2.500.000. Lalu posisi debit dan posisi kredit dijumlah dan menemukan hasil 23.100.000. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah penjelasan pada materi kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.